Bab 726 Penyakit Kompleks. Minggir, berhenti berteriak. Sebagai seorang prajurit, Mo Baisen memiliki sifat pemarah. Dia menepis tangan Mu Haiking dan kemudian duduk di tempat tidur. Para ahli di bangsal itu semua menyaksikan dengan mata terbelalak dan tercengang. Pria ini adalah pasien yang sedang sekarat, tetapi dia duduk di tempat tidur sendirian dalam waktu kurang dari setengah jam. Tidak seorang pun akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Li Shuai yang berdiri di sampingnya terkejut sekaligus tertekan. Ketika melihat Hua Mingrui menatap Qin Haodong dengan kagum, dia menyadari bahwa Qin Haodong tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Mo Baisen mendongak dan melirik para dokter berpakaian putih. Kemudian dia melihat Shao Weimin dan berkata, "Menteri Shao, mengapa Anda ada di sini?" "Jenderal tua, Anda sakit parah selama beberapa hari terakhir, jadi saya mengundang beberapa dokter untuk memeriksa Anda." Meskipun Shao Weimin adalah wakil menteri, ia tetap menunjukkan rasa hormat yang besar kepada orang tua yang telah berjuang bersama pendiri negara ini. Mo Baisen menepuk kepalanya dan berkata, "Maafkan ingatanku yang buruk, bagaimana aku bisa melupakan apa yang terjadi padaku sebelumnya." Kemudian dia memegang bahu Mu Haiking dan berdiri dari tempat tidur. Dia berkata kepada Shao Weimin, "Menteri Shao, terima kasih banyak. Lihat, saya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Saya sudah lama tidak bisa bangun dari tempat tidur, tetapi sekarang semuanya berbeda, saya bisa berjalan, dada saya tidak tersumbat, dan saya tidak terengah-engah lagi, sepertinya saya 10 tahun lebih muda dari sebelumnya, saya sudah lama tidak merasa senyaman ini." Kemudian dia berjalan perlahan. Semua ahli tercengang. Beberapa dari mereka bahkan mulai mencubit diri mereka sendiri secara diam-diam untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang melamun. Mereka mengira bahwa meskipun Qin Haodong dapat menyembuhkan orang tua ini, ia harus beristirahat di tempat tidur untuk beberapa waktu. Namun, mereka terkejut karena ternyata tidak demikian. Ia bahkan bisa berjalan sekarang. Shao Weimin langsung berkata, "Jenderal tua, ini bukan salahku, aku tidak berani menerimanya, para ahli tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyakitmu, orang lain telah menyembuhkanmu." Mo Baisen menatapnya dengan heran. "Siapa?" Shao Weimin menarik Qin Haodong. "Jenderal tua, dia adalah orang bijak medis dari Huaxia. Kami semua tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyakitmu, dan kami bahkan ingin menyerah, namun, Qin kecil menyelamatkanmu dengan keterampilan sihirnya." Mu Haiking menatap Qin Haodong dengan canggung, lalu berkata kepada lelaki tua itu, "Ayah, Dr. Qin adalah pacar Mingrui. Mingrui secara khusus mengundangnya untuk menemuimu." "Pacarnya?" Mata Mu Baisen berbinar setelah mendengar berita itu. Dia menatap Qin Haodong dari atas ke bawah seolah-olah dia adalah harta karun dan berkata, "Anak muda, bagus sekali, kamu pantas mendapatkan cucu perempuanku, aku setuju dengan pernikahanmu, dan tidak ada yang bisa menolaknya." Meskipun tuan tuamu berusia lebih dari 80 tahun, dia bukanlah orang tua yang tidak berguna. Qin Haodong mengenakan pakaian biasa, jadi dia berpikir bahwa pemuda ini berasal dari keluarga biasa dan pasti sulit baginya untuk bersama Hua Mingrui. Jadi dia menyetujui pernikahan mereka dan menawarkan sejumlah dukungan. Namun dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong sama sekali bukan pacar Hua Mingrui dan mereka hanyalah pasangan palsu. Namun, tidak tepat untuk menjelaskannya sekarang. Jadi Qin Haodong hanya bisa tersenyum canggung. Hua Mingrui berkata dengan malu-malu, "Kakek, kamu baru saja pulih, tolong jangan bicarakan ini sekarang." Mo Baisen berkata, "Gadis kecil, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kamu bukan anak kecil lagi. Jadi wajar saja kalau kamu mencari pacar, menurutku, pemuda ini sangat baik, kamu harus menjaganya dan jangan biarkan siapapun merebutnya." Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Mu Haiking berkata kepada Qin Haodong, "Qin kecil, ini salahku, aku minta maaf padamu sekarang, tolong beritahu aku cara mengobati penyakit kakekmu, aku bisa melakukan apapun yang kau inginkan." Dengan baik. Qin Haodong tampak malu. Keluarga itu sangat antusias dan dia memiliki paman baru dan kakek baru dalam waktu singkat. "Pakmu belum pulih sepenuhnya sekarang, saya harus memberinya lebih banyak akupuntur dan pengobatan tradisional Tiongkok untuk pengobatannya." Kemudian Qin Haodong mengambil pulpen dan selembar kertas, menulis resep, dan menyerahkannya kepada Mu Haiking. "Pilih obat sesuai resep, minumlah 3 kali sehari setelah makan malam, saya akan kembali dan memberikan terapi akupuntur lagi kepada tuan tua dalam seminggu." Hua Mingrui bertanya, "Haodong, apakah kakekku bisa pulih sepenuhnya setelah perawatan ini?" Qin Haodong berkata, "Tentu saja, lelaki tua itu pasti bisa hidup sampai 100 tahun. Jika orang lain mengatakan ini, mereka akan berpikir itu hanya kata-kata sopan, tetapi tidak ada yang meragukan komentar Qin Haodong. Keterampilan medisnya benar-benar luar biasa." Mo Baisen bertanya dengan penuh semangat, "Nak, bolehkah aku minum jika aku sudah pulih sepenuhnya?" "Tentu saja boleh." Qin Haodong berkata, "Tapi bagaimanapun juga, kamu sudah tua. Tidak baik bagimu untuk minum terlalu banyak. Tolong kendalikan dirimu."
Hebat, aku sudah lama tidak minum, kalau aku mati sekarang, aku pasti akan menyesalinya. Dia berbalik dan berkata kepada Mu Haiqing dan Hua Mingrui, kalian semua sudah mendengarnya, ini yang dikatakan Little Qin, aku bisa minum, jangan hentikan aku. Melihat ekspresinya yang serius, semua yang lain tertawa terbahak-bahak. Setelah mengobrol sebentar, lelaki tua itu berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Cao Weimin berkata kepada Qin Haodong, Qin kecil, tulang belakang leher kekasihku akhir-akhir ini tidak dalam kondisi yang baik, kami telah menemui banyak dokter, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa, bisakah kamu datang ke rumahku untuk memeriksanya? Qin Haodong tidak pernah menolak untuk merawat pasien. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Tentu saja. Sebagai wakil menteri pertama Kementerian Kesehatan, Cao Weimin bertanggung jawab atas semua dokter terkenal di Huaxia. Dia juga telah bertemu banyak dokter dengan kekasihnya, tetapi tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Dia sudah sangat menginginkannya, tetapi keterampilan medis ajaib Qin Haodong memberinya harapan hari ini. Mu Baisen sedang berbaring di tempat tidur, dan Hua Mingrui tinggal untuk merawatnya. Para ahli lainnya meninggalkan sanatorium sementara Cao Weimin membawa Qin Haodong ke rumahnya. Sebagai wakil menteri, Cao Weimin memiliki mobil khusus. Namun, dia malah naik mobil Qin Haodong, bukan mobilnya sendiri. Qin Haodong menyalakan mobil dan bertanya sambil mengemudi, Menteri Cao, spondilosis serviks bibi cukup serius, bukan? Ya, benar. Cao Weimin mendesah dan berkata, tulang lehernya mengalami penyempitan bawaan, dan sarafnya terpelintir dan berubah bentuk. Ada simpul, jadi dia tidak bisa dioperasi sama sekali. Saya sudah membawanya ke banyak dokter terkenal selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak punya cara untuk mengatasinya. Seiring bertambahnya usia, penyakitnya menjadi semakin serius. Dia selalu merasa pusing karena kekurangan pasokan darah, dia bahkan beberapa kali terjatuh baru-baru ini, untungnya, dia tidak mengalami cedera serius, tetapi saya tidak merasa nyaman membiarkannya pergi bekerja, jadi, dia tinggal di rumah akhir-akhir ini. Jadi begitu. Qin Haodong mengangguk. Itulah yang diharapkannya. Jika itu adalah penyakit biasa, penyakit itu pasti sudah lama disembuhkan di ibu kota. Cao Weimin bertanya, Dr. Qin, apakah penyakitnya bisa disembuhkan? Sekarang Qin Haodong adalah harapan terakhirnya. Jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakit istrinya, dia akan benar-benar putus asa. Qin Haodong tersenyum padanya. Tidak masalah, aku bisa menyembuhkannya. Dari segi kondisi, penyakit istri Cao Weimin termasuk penyakit langka dan rumit, yang berada di luar jangkauan keterampilan medis saat ini. Namun, ia adalah seorang dokter yang hebat. Tulang belakangnya memang sempit, dan tak seorang pun dapat berbuat apa-apa. Namun, ia dapat mengembangkannya perlahan-lahan dengan ki sejati kayu hijau. Sedangkan untuk simpul saraf tulang belakangnya, ia dapat membukanya dengan bantuan tangan bodhisattva. Rumah Cao Weimin tidak jauh dari sanatorium militer. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di lantai bawah dan naik ke atas bersama-sama setelah memarkir mobil. Cao Weimin membuka pintu rumah seluas sekitar 80 meter persegi. Dekorasinya juga biasa saja. Rumah itu bagus untuk keluarga biasa, tetapi tampak kumuh bagi Cao Weimin, yang merupakan wakil menteri dari Departemen Deputi. Qin Haodong mengangguk dalam hatinya. Tampaknya Menteri Cao adalah seorang pegawai negeri yang bersih. Suyuan, aku kembali. Istri Cao Weimin adalah Liao Suyuan. Dia menyapanya dan membawa Qin Haodong ke ruang tamu. Namun, ada orang lain di rumah mereka. Liao Suyuan sedang duduk di sofa di ruang tamu. Di seberangnya ada seorang pria tua berambut putih berusia 70-an, yang sedang memeriksa denyut nadinya. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya berusia 50-an. Dia adalah Yang Haizeng, Direktur Biro Sanitasi Ibu Kota. Qin Haodong cukup terkejut melihat lelaki tua itu. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang teman lama di rumah Menteri Cao. Lelaki tua itu adalah Su Hongbo, seorang profesor pengobatan tradisional Tiongkok di Shanghai Medical College. Ternyata Yang Haizeng mengundang Su Hongbo untuk merawatnya ketika dia mengetahui kondisi Liao Suyuan semakin memburuk. Melihat Cao Weimin memasuki ruangan, Liao Suyuan berkata, Tuan Cao, Anda sudah kembali, direktur yang mengundang Dr. Su untuk merawat saya. Dia hanya mengangguk ramah kepada Qin Haodong, yang berdiri di belakang suaminya, sambil mengira bahwa pemuda ini adalah pengemudi baru di departemen itu. Cao Weimin mengangguk pada Yang Haizeng. Direktur Yang, maaf merepotkan Anda dengan penyakit kekasihku. Yang Haizeng buru-buru berkata, itulah yang harus kulakukan, tetua Su kebetulan ada di ibu kota akhir-akhir ini, jadi aku mengundangnya untuk menjenguk adik ipar. Dia sangat puas dengan apa yang terjadi hari ini. Cao Weimin adalah bosnya, dan dia mengundang Su Hongbo untuk menemui Liao Suyuan untuk menyenangkannya. Jadi, beruntunglah Cao Weimin bisa melihatnya. Jika Su Hongbo bisa menyembuhkan penyakitnya, itu akan sempurna. Su Hongbo berhenti merasakan denyut nadinya untuk menyapa Cao Weimin. Namun,
Tiba-tiba dia melihat Qin Haodong di sebelahnya dan berkata dengan heran, "Qin kecil, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, sepertinya Nyonya Sao sudah pulih sepenuhnya hari ini." "Senang bertemu denganmu, Tetua Su." Qin Haodong menyapanya dengan sopan. Yang Haizeng bertanya dengan heran, "Penatua Su, siapa pemuda ini?" Dia adalah pencipta ramuan pemulihan darah, namanya adalah Qin Haodong, seorang bijak medis yang terkenal di Huaxia. Qin kecil masih muda, tetapi keterampilan medisnya ratusan kali lebih baik daripada milikku. Su Hongbo berkata dengan gembira, "Sejujurnya, tidak ada yang bisa kulakukan untuk penyakit Nyonya Liao. Aku hanya bisa meredakan pusing dan sakit kepalanya dengan obat tradisional Tiongkok, tetapi aku tidak bisa menghilangkannya. Tapi Qin kecil ada di sini, dan semuanya akan berbeda sekarang, dia pasti punya cara." Mendengar perkataannya, Yang Haizeng dan Liao Suyuan sedikit tercengang. Salah satu dari mereka adalah Direktur Biro Sanitasi, dan yang lainnya adalah istri Wakil Menteri Kementerian Kesehatan. Keduanya pernah mendengar tentang Medical Sage, yang terkenal di kalangan medis, tetapi mereka tidak menyangka dia masih sangat muda. Sao Weimin menjelaskan, "Baru saja Qin kecil menyembuhkan penyakit tuan tuamu, saya kebetulan bertemu dengannya, jadi saya mengundangnya pulang." "Apa, penyakit tuanmu sudah sembuh?" Sebagai Direktur Biro Kebersihan, dia pernah mengunjungi tuan tuamu sebelumnya. Dia tahu betapa seriusnya penyakit tuan tuamu, jadi dia sangat terkejut mendengar bahwa Mu Baisen sekarang sudah sehat. Sao Weimin berkata sambil tersenyum, "Keterampilan medis Dr. Qin sungguh luar biasa, tuan tuamu sekarang sudah bisa berjalan." "Dr. Qin, Anda benar-benar seorang pemuda yang menjanjikan." Yang Haizeng segera mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Qin Haodong dengan antusias. Meskipun dia adalah Direktur Biro Sanitasi, dia harus menunjukkan rasa hormat yang besar kepada orang bijak medis Huaxia. Pemuda ini berbakat. Qin Haodong menjabat tangannya dan berkata kepada Su Hongbo, "Tuan Su, bagaimana kabar Nyonya Liao?" Su Hongbo secara singkat memberitahunya hasilnya, yang pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan Sao Weimin. Kemudian dia berkata, "Qin kecil, aku tidak punya cara untuk mengatasi penyakit yang rumit ini, tolong bantu dia, kaulah satu-satunya harapan kami." Bab 727 tidak ada ide penelepon. Qin Haodong mengangguk dan berkata kepada Liao Suyuan, "Bibi, aku perlu merasakan denyut nadimu terlebih dahulu." Melihat bahwa baik suaminya maupun Su Hongbo sangat mengagumi pemuda ini, Liao Suyuan menyadari bahwa dia pasti pantas menyandang gelarnya sebagai orang bijak medis. Dia mengulurkan tangan kirinya dan berkata, "Qin kecil, kumohon." Qin Haodong merasakan denyut nadinya untuk memastikan lokasi penyempitan serviks dan simpul saraf. Kemudian, ia mengeluarkan kantong jarum dan mulai melakukan akupuntur padanya. Ia mula-mula menggunakan jarum perak untuk menutup beberapa titik akupuntur di sekitar ruas tulang leher, untuk berjaga-jaga apabila terjadi nyeri hebat saat ia melebarkan ruas tulang tersebut. Kemudian dia mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya dan menekannya pada titik Dazui, perlahan-lahan menyuntikkan ki asli kayu hijau ke dalamnya. Berdasarkan rencana yang telah disusunnya sebelumnya, ia mula-mula mengembangkan ruas tulang leher yang sempit itu secara perlahan dengan ki asli dan setelah kira-kira 10 menit ruas itu kembali normal seperti orang sehat. Karena nutrisi dari ki asli kayu hijau, tidak ada kerusakan pada tulang leher setelah diperluas. Kemudian dia melakukan gerakan tangan bodhisattva lagi dan mengarahkan ki aslinya ke dua tangan kecil yang lincah untuk perlahan-lahan melepaskan simpul saraf. Seluruh proses itu bahkan dapat dianggap sebagai operasi kecil. Di bawah pengamatan roh, ia dapat melihat simpul-simpul saraf dengan jelas. Kemudian ia melepaskannya dengan tangan bodhisattvanya seolah-olah ia sedang membuka kancing bajunya. Setelah menyelesaikannya, ia mulai memberi nutrisi pada meridian yang tersumbat di sekitar tulang belakang leher dengan ki asli kayu hijau. Setengah jam kemudian, spondilosis leher yang telah menyiksa Liao Suyuan selama bertahun-tahun telah hilang sepenuhnya. Qin Haodong mengambil kembali jarum perak itu dan berkata, "Perawatannya sudah selesai, Bibi, bagaimana perasaanmu?" "Hebat, sakit kepala saya hilang dan kepala saya tidak pusing lagi." Liao Suyuan merasakan rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di kepalanya, seolah-olah seluruh dunia menjadi jauh lebih jelas baginya. Bahkan pikirannya menjadi lebih aktif sekarang. Dia berdiri, berbalik beberapa kali, dan melompat. Jika dia melakukan ini sebelumnya, dia pasti akan jatuh, tetapi sekarang tidak terjadi apa-apa. Dia merasa santai. "Qin kecil, keterampilan medismu luar biasa, terima kasih banyak." Mata Liao Suyuan berlinang air mata saat dia berbicara. Meskipun spondilosis serviksnya tidak akan membunuhnya, penyakit itu tetap menjadi ancaman serius bagi kesehatannya selama beberapa tahun terakhir. Dia telah kehilangan kualitas hidup dan bahkan tidak dapat bekerja akhir-akhir ini. Sungguh menyedihkan. Sao Weimin juga bertanya dengan tidak percaya, "Qin kecil, apakah dia sudah pulih sepenuhnya sekarang, apakah kita perlu melakukan hal lain?" Qin Haodong berkata, "Tidak ada yang perlu kita lakukan sekarang.
Tulang leher Bibi lebih sehat daripada orang lain. Dia hanya perlu mengurangi menonton TV dan tidak bermain ponsel sepanjang waktu. Su Hongbo memuji, Medical Sage benar-benar sesuai dengan namanya, saya tidak punya cara untuk menyembuhkan penyakit rumit ini. Tetapi Anda menyembuhkan penyakit itu dalam sekejap, Anda memang dokter yang luar biasa dan saya tidak sebanding dengan Anda. Yang Haizeng menambahkan, saya telah bekerja di Kementerian Kesehatan selama bertahun-tahun dan bertemu dengan banyak dokter terkenal, namun, saya belum pernah melihat keterampilan medis yang begitu ajaib, saya telah belajar banyak hari ini. Sao Weimin mengeluarkan kartu bank dari sakunya, Qin kecil, ada 100.000 yuan di sini, itu biaya pengobatanmu, silakan ambil. Qin Haodong berkata, Menteri Sao, tolong jangan lakukan ini, saya merasa diperlakukan seperti orang asing, dia bibi saya, bagaimana saya bisa mengambil uangnya? Qin Haodong mengagumi Menteri Sao dan istrinya yang tidak berpura-pura seperti pejabat tinggi lainnya. Selain itu, dia akan membutuhkan bantuan Sao Weimin dalam mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi dia tidak akan meminta bayaran untuk pengobatan tersebut. Lagi pula, 100.000 yuan tidak ada artinya baginya sekarang. Qin Haodong menolak tawaran itu beberapa kali dan Sao Weimin hanya bisa mengambil kembali kartu banknya. Liao Suyuan berkata, sekarang sudah siang, jangan terburu-buru pergi, aku akan menyiapkan beberapa hidangan untuk berterima kasih kepada Little Qin, ayo makan siang bersama. Dulu ia pandai memasak, tetapi sayangnya, ia baru-baru ini menderita spondilosis cervix dan sudah lama tidak memasak. Karena ia telah pulih sepenuhnya hari ini, Liao Suyuan memutuskan untuk memamerkan keterampilan memasaknya. Qin Haodong menerima tawaran itu. Yang Haizeng tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk lebih dekat dengan Sao Weimin. Jadi mereka semua tetap tinggal. Mereka sedang mengobrol di sofa. Qin Haodong berkata kepada Su Hongbo, Penatua Su, mengapa Anda ada di ibu kota? Su Hongbo menatapnya dengan penuh arti, aku datang ke sini untukmu, tidakkah kau tahu itu? Qin Haodong bertanya dengan heran, Penatua Su, apa maksudmu? Su Hongbo menjelaskan, itu salahmu, setelah kamu keluar dari fakultas kedokteran, Su Hui juga meninggalkan sekolah itu, dia mengelola klinik pengobatan tradisional Tiongkok di ibu kota. Saya cukup khawatir tentangnya dan itulah sebabnya saya ada di sini. Baiklah. Qin Haodong tidak menyangka Su Hui juga datang ke ibu kota. Tujuannya sudah jelas. Dia pasti datang ke sini untuk mencarinya. Yang Haizeng mendapat beberapa petunjuk dan berkata, Penatua Su, saya sudah melihat cucu perempuan Anda, dia sangat cantik, Dr. Qin dan dia akan menjadi pasangan yang cocok. Su Hongbo menatap tajam ke arah Qin Haodong, cucu perempuanku sangat pemilih, banyak sekali anak laki-laki yang jatuh cinta padanya sejak dia masih kecil, tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatiannya. Sekarang dia tergila-gila pada Little Qin, tetapi pria ini tidak menghargainya. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal padanya ketika dia keluar dari sekolah dan datang ke sini. Melihat bahwa dia akan dikeluhkan oleh lelaki tua itu, Qin Haodong segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, Penatua Su, saya ingat Su Hui belum lulus, mengapa dia menjalankan klinik sekarang? Su Hongbo menjelaskan, Su Hui tertarik pada pengobatan tradisional Tiongkok sejak dia masih kecil dan dia juga berbakat, dia telah mempelajari sebagian besar keterampilan saya selama bertahun-tahun, bahkan jika dia tetap bersekolah, dia tidak dapat mempelajari apapun lagi, jadi saya tidak menghentikannya ketika dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Tahun lalu, dia mendapat sertifikat praktik medis atas rekomendasi bersama kami, dia juga selalu mengingat Anda, jadi dia datang ke sini untuk mengelola klinik. Qin Haodong tidak tahu harus berkata apa sekarang. Sebenarnya, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Su Hui, itulah sebabnya dia tidak mengucapkan selamat tinggal padanya saat meninggalkan kampus. Dia tetap diam, tetapi Su Hongbo tidak berniat melepaskannya. Aku bertemu denganmu di sini hari ini, sungguh kebetulan, aku akan kembali ke Shanghai sekarang dan kau akan menjaga Su Hui mulai sekarang, aku akan membalasmu jika dia terluka. Qin Haodong ingin menolak, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan apapun. Untungnya, Liao Suyuan telah menyiapkan hidangan saat ini. Makanan lezat disajikan dan dia mengundang semua orang untuk datang ke meja. Sao Weimin sangat gembira hari ini. Dia mengeluarkan sebotol minuman keras yang telah dia simpan selama bertahun-tahun dan menuangkannya ke dalam cangkir untuk semua orang. Kemudian mereka menikmati makanan sambil berbincang satu sama lain. Setelah minum beberapa gelas, Sao Weimin berkata, Qin kecil, sekarang pengobatan tradisional Tiongkok sudah menurun, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan dokter hebat sepertimu, sungguh suatu berkah bagi kami, ayo, bersulang untukmu. Ya, Little Qin benar-benar andalan pengobatan tradisional Tiongkok, bersamanya, saya dapat melihat harapan bagi industri ini. Su Hongbo juga mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Qin Haodong bersama Yang Haizeng. Mereka mengetukkan gelas mereka dan menghabiskan minuman keras itu dalam sekali teguk. Baiklah. Su Hongbo meletakkan gelasnya dan berkata,
pengobatan Tiongkok adalah harta karun yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, sekarang sudah semakin lemah, jika benar-benar habis, aku tidak tahu bagaimana menghadapi para leluhur kita ketika kita sudah mati. Zhao Weimin berkata, Anda benar, Tuan Su, pengobatan tradisional Tiongkok tidak akan pernah berakhir, jika ada lebih banyak praktisi pengobatan Tiongkok seperti Little Qin di negara kita, pengobatan Tiongkok pasti akan kembali lagi. Su Hongbo menatap Qin Haodong dan berkata, kamu sangat istimewa, menurutku, kamu tidak perlu menyembunyikan kemampuanmu, kamu harus mengajar beberapa siswa lagi. Yang Haizeng menambahkan, Dr. Qin, Tuan Su benar, Anda harus kuliah di universitas untuk mengajar dan memberikan lebih banyak kontribusi bagi pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok. Qin Haodong berkata sambil tersenyum kecut, Direktur Yang, Anda pasti bercanda, saya hanyalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang bahkan tidak lulus kuliah, universitas mana yang akan mempekerjakan saya? Zhao Weimin berkata, latar belakang akademismu tidak berarti apa-apa, ada banyak dokter berpendidikan tinggi di Huaxia, tetapi tidak ada yang bisa menandingimu. Yang Haizeng berkata, benar sekali, dengan keterampilan medismu, kamu bahkan bisa mengajar para ahli dan Grandmaster nasional, belum lagi mahasiswa. Su Hongbo berkata, Nak, jawab saja pertanyaanku, apakah kamu ingin mengajar di universitas? Melihat lelaki tua itu serius, Qin Haodong menjawab, sejujurnya, saya punya banyak hal yang harus dilakukan. Saya tidak bisa menjadi guru penuh waktu, tetapi tidak apa-apa untuk memberi pelajaran dari waktu ke waktu. Su Hongbo berkata, baiklah, Zhao Yonggang, Kepala Sekolah Kedokteran Kekaisaran, adalah muridku, aku akan meneleponnya dan memintanya untuk mempekerjakanmu sebagai profesor tamu. Qin Haodong berpikir sejenak. Dia telah sepenuhnya meyakinkan 7 keluarga besar di ibu kota dan tidak banyak hal yang harus ditangani sebelum alien Demons mengambil tindakan. Jadi dia mengangguk, baiklah, saya bisa memberikan beberapa pelajaran jika universitas setuju. Melihat Qin Haodong setuju, Su Hongbo menelepon Zhao Yonggang. Beberapa menit kemudian, dia menutup telepon dan berkata kepada Qin Haodong dengan penuh semangat, saya sudah memberitahunya dan dia setuju tanpa ragu-ragu, Anda bisa menemuinya sore ini. Qin Haodong sedikit khawatir dan berkata, Penatua Su, apakah Anda sudah memberitahunya situasi saya dengan jelas? Ya, meskipun kamu tidak memiliki gelar sarjana dan tidak lulus dari perguruan tinggi, keterampilan medismu meyakinkan, Zhao Yonggang juga telah mengambil sikap, yang dia hargai adalah kemampuan, bukan latar belakang akademis, dia kebetulan membutuhkan guru, jadi pergilah kepadanya. Apakah ini sore hari? Qin Haodong melihat jam. Saat itu sudah pukul 1 siang. Dia berkata, Penatua Su, apakah ini terlalu terburu-buru? Su Hongbo berkata, semakin cepat, semakin baik, jika kamu memberi satu pelajaran lagi, kamu mungkin bisa menghasilkan lebih banyak dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang hebat. Qin Haodong berkata sambil tersenyum kecut, baiklah, aku akan ke sana sebentar lagi. Karena Qin Haodong ada urusan di sore hari, mereka tidak minum banyak. Mereka menghabiskan sebotol minuman keras Wuliang Ye dan menyelesaikan makan malam. Su Hongbo ingin pergi bersamanya, tetapi Qin Haodong menolaknya. Dia ingin mendapatkan pekerjaan itu sendiri. Jika dia pergi ke sana bersama Su Hongbo, orang lain mungkin berpikir bahwa dia berhasil dengan bantuan Su Hongbo. Qin Haodong menghela napas dengan emosi ketika dia masuk ke Imperial Medical College. Dia tidak menyangka akan datang ke sini setelah meninggalkan Jiangnan Medical College. Namun, dia sekarang adalah seorang guru, bukan siswa biasa. Begitu dia masuk ke gerbang, telepon genggamnya berdering. Saat melihat ide penelepon, dia mendapati bahwa penelepon itu adalah Alice, Presiden World Medical Association. Presiden Alice, apa yang bisa saya bantu? Di sisi lain, Alice berkata dengan suara yang menawan, Qin sayang, mengapa kamu bisa langsung mengenali suaraku, apakah kamu terus-terusan memikirkanku? Qin Haodong tidak tahu harus berkata apa. Ia berpikir, apakah tidak ada ide penelepon di negara M? Atau apakah wanita cantik ini ingin mendekatiku? Dia bertanya lagi, Presiden Alice, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Alice kemudian sampai pada intinya, James baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa Anda telah menyembuhkan pasien yang menderita fibrosis paru-paru dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Petik 2. Qin Haodong berkata, begini masalahnya. Tetapi dia juga sangat bingung pada saat yang sama dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Presiden Asosiasi Medis Dunia. Alice berkata, baiklah, Qin, aku telah melihat keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi masih banyak orang di organisasi kita yang tidak mempercayainya. Aku ingin membentuk misi untuk membawa mereka ke Huaxia guna melihat keterampilanmu. Bagaimana menurutmu? Bab 728 Klinik Pengobatan Tradisional Tiongkok Donghui. Tidak masalah, Anda dipersilakan datang ke sini. Qin Haodong berjanji padanya tanpa ragu-ragu. Jarang sekali Asosiasi Medis Dunia membentuk kelompok khusus untuk melakukan perjalanan investigasi ke luar negeri.
Qin Haodong tahu motif di baliknya. Sekarang pengobatan tradisional Tiongkok sedang mengalami kemunduran. Jika ia dapat memperoleh pengakuan dari delegasi Asosiasi Medis Dunia, pengaruh pengobatan tradisional Tiongkok akan meningkat pesat di seluruh dunia dan orang-orang Huaxia juga akan semakin mengenalinya. Pada saat itu, dengan pengaruhnya yang lebih besar, tentu saja akan lebih banyak pasien yang beralih ke pengobatan tradisional Tiongkok. Akibatnya, lebih banyak anak muda yang mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Oleh karena itu, penyelidikan Asosiasi Medis Dunia merupakan kesempatan langka untuk mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, itu juga merupakan pedang bermata dua pada saat yang sama. Efek negatifnya juga akan mengerikan jika dia tidak dapat memperoleh persetujuan dari para ahli yang sombong ini. Namun Qin Haodong sama sekali tidak mempedulikannya. Ia yakin bahwa ia dapat menaklukkan seluruh dunia dalam hal keterampilan medis. Alice berkata dengan gembira, "Bagus sekali, Qin, aku bisa bertemu denganmu lagi. Aku pergi terburu-buru terakhir kali dan tidak menikmati makanan Huaxia. Tolong ajak aku mencicipi makananmu." Dia menggunakan bahasa gaul Huaxia yang baru dipelajarinya. "Tidak masalah, tapi saya khawatir Anda tidak akan mau kembali ke negara M jika Anda mencoba makanan kami." Alice berkata, "Tidak masalah, aku akan tinggal di sini bersamamu dan menikmati makanan ini selama sisa hidupku." Dia tidak yakin mengapa Alice berkata demikian. Kedengarannya agak ambigu. Mungkin Presiden Asosiasi Medis Dunia ini tidak sepenuhnya memahami bahasa Huaxia, atau mungkin dia memang bersungguh-sungguh. Qin Haodong baru saja mengkhawatirkan Su Hui, jadi dia tidak berani menggoda gadis asing ini. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Presiden Alice, kapan Anda akan datang ke sini?" "Kita bisa berangkat kapan saja, kami diperkirakan tiba besok," kata Alice. "Tetapi jumlah kami banyak dan kalian harus mencari tempat yang cocok. Lebih baik ada ruang kelas sehingga kalian bisa memperkenalkan pengobatan tradisional Tiongkok kepada semua orang dan menunjukkannya kepada kami." "Presiden Alice, Anda menelepon tepat waktu. Saya baru saja bergabung dengan Imperial Medical College dan akan pergi ke sana untuk kelas besok. Tolong bawa orang-orang Anda ke kampus besok." Alice berkata, "Bagus sekali, sempurna." Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, "Presiden Alice, saya baru saja bergabung dengan sekolah kedokteran, dan sepertinya tidak tepat bagi saya untuk menghubungi delegasi Anda secara langsung. Sebaiknya Anda menghubungi sekolah melalui Kementerian Kesehatan, lalu datang ke sini untuk berkomunikasi dengan saya." "Tidak masalah, saya tahu ada banyak peraturan di Huaxia, saya kenal dengan Kementerian Kesehatan dan saya akan menelepon Menteri Zhao nanti." Melihat Alice mengenal Zhao Weimin, Qin Haodong tidak banyak bicara tentang topik ini. Mereka mengobrol sebentar lalu menutup telepon. Setelah menelepon, dia berjalan ke gedung kantor sekolah, pergi ke kantor kepala sekolah, mengetuk pintu, dan kemudian masuk. "Presiden Zhao, saya Qin Haodong." Kepala sekolah Zhao Yonggang sedang duduk di belakang meja lebar. Melihat pemuda yang bahkan lebih muda dari murid-muridnya, dia mengerutkan kening dengan jijik. Tampaknya gurunya benar-benar orang tua yang konyol sekarang. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang pemuda, yang lebih muda dari murid-muridnya, bekerja sebagai guru di universitasnya? Itu tidak masuk akal. "Oh, Qin kecil, apa yang bisa aku bantu?" Zhao Yonggang bertanya dengan senyum palsu. Qin Haodong menjelaskan, "Presiden Zhao, Tuan Su baru saja menelepon Anda dan meminta saya datang ke sini untuk menemui Anda." "Oh, aku mengerti." Zhao Yonggang sepertinya mengingatnya. Namun, dia masih tampak dingin dan acuh tak acuh. Qin Haodong segera menyadari ada yang tidak beres. Dia bertanya, "Presiden Zhao, apakah ini merepotkan?" Zhao Yonggang berkata, "Baiklah, Qin kecil, kamu tahu bahwa ada banyak guru baru di sekolah kita sekarang, banyak dokter kedokteran yang baru saja lulus tidak memiliki pelajaran untuk diberikan, sangat tidak nyaman bagimu untuk mengajar di sini." Qin Haodong sedikit mengernyit. Dia datang ke sini bukan untuk pekerjaan, atau gaji, tetapi untuk antusiasme terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Dia yakin bahwa Su Hongbo juga berpikir demikian. Tidak apa-apa dan dia tidak akan mengeluh jika Zhao Yonggang tidak berjanji pada tetua Su sebelumnya. Namun, orang ini licik. Dia pertama kali berjanji pada Su Hongbo, lalu menolaknya karena latar belakang pendidikannya. Itu sangat kejam. "Maksudmu tidak ada kursi di sekolah?" Zhao Yonggang menjawab dengan senyum palsu, "Qin kecil, aku benar-benar minta maaf, ada terlalu banyak guru baru di sini dan aku akan menghubungimu saat ada kursi kosong." "Presiden Zhao, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda membutuhkan guru baru, atau saya tidak akan datang ke sini." "Qin kecil, tolong pikirkan ini, tetua Su dulunya adalah guruku, bagaimana mungkin aku menolak permintaannya?" Qin Haodong akhirnya mengerti apa maksudnya. Orang tua ini tidak ingin menyinggung Su Hongbo, dan dialah yang tertipu. "Baiklah, saya harus pergi sekarang, Presiden Zhao, tolong jangan hubungi saya dan saya tidak akan masuk ke Imperial Medical College lagi."
Qin Haodong kemudian berbalik dan meninggalkan ruangan. Sekolah rugi karena menolak tawarannya. Namun, Zhao Yonggang jelas tidak menyadari hal ini. Dia berkata dari belakang, "Qin kecil, aku akan berbicara dengan tetua sesendiri. Kalau begitu, kamu tidak perlu menghubunginya." Qin Haodong berkata dengan ringan dan meninggalkan Imperial Medical College. Zhao Weimin menerima telepon dari Alice saat ia datang ke kantor. Mendengar bahwa Asosiasi Medis Dunia akan datang ke Huaxia untuk menyelidiki pengobatan tradisional Tiongkok, ia sangat gembira dan setuju tanpa ragu-ragu. Setelah mengobrol sebentar, dia menutup telepon dan meminta sekretarisnya, Little Zhang, untuk datang. Hubungi Imperial Medical College segera dan beritahu mereka bahwa Asosiasi Medis Dunia akan datang untuk menyelidiki besok. Mereka akan menghadiri kelas Qin Haodong. Minta mereka untuk menerima delegasi. Baiklah, Menteri, saya akan memberitahu mereka sekarang. Kemudian Zhang kecil mengambil buku catatan dan menelepon. Dia adalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus tahun ini. Dia adalah mahasiswa jurusan sekretaris dan tidak tahu apa-apa tentang industri medis. Dia juga belum pernah mendengar tentang Qin Haodong. Ketika dia menelepon, dia berpikir tidak sopan memanggil Qin Haodong dengan namanya, jadi dia mengubahnya menjadi Profesor Qin. Begitu Zhao Yonggang mengantar Qin Haodong pergi, telepon di mejanya berdering. Dia mengangkat telepon dan mengetahui bahwa Asosiasi Medis Dunia akan datang ke Imperial Medical College untuk melakukan penyelidikan. Dia sangat gembira. Asosiasi Medis Dunia mewakili level tertinggi dalam industri medis. Merupakan suatu kehormatan untuk menerima mereka. Sekolah lain pasti akan iri padanya. Ia tampak sangat gembira setelah menutup telepon. Tampaknya ia beruntung kali ini. Ia pasti akan memenangkan hati pimpinan Kementerian Kesehatan dan bahkan mungkin akan dipromosikan jika ia dapat memanfaatkan kesempatan ini. Namun, dia juga bingung setelah tenang. Qin Tua hanyalah seorang profesor biasa di sekolah mereka, dan tidak ada yang unik tentang gaya mengajarnya. Mengapa Asosiasi Medis Dunia ingin menghadiri kelasnya? Apakah mereka saudara? Pasti begitu, orang tua ini pasti menyembunyikan latar belakang keluarganya. Dia harus merawatnya dengan baik nanti. Qin Haodong meninggalkan sekolah kedokteran dan masuk ke dalam mobil. Ia teringat Su Hui, yang disebutkan Su Hongbo. Sungguh menyedihkan bagi seorang gadis untuk pergi ke ibu kota sendirian untuknya. Setidaknya ia harus mengunjunginya. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya, memasuki klinik pengobatan tradisional Tiongkok Donghui, dan kemudian berjalan maju sesuai dengan peta. Saat itu, ada gangster bertato di sekujur tubuh yang berdiri di gerbang klinik pengobatan tradisional Tiongkok Donghui. Gerbang itu diblokir dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Di klinik, Su Hui berdiri di belakang meja konsultasi dengan penuh amarah sementara seorang pria muda berusia 30-an duduk di hadapannya. Pria itu tinggi dan gemuk, dan tubuhnya juga dipenuhi tato. Dia mengenakan rantai emas tebal dan panjang di lehernya, yang bahkan bisa digunakan untuk merantai anjing. Ada senyum cabul di wajah gemuknya yang jelek dan dia menatap Su Hui seolah ingin melihat kulitnya yang cerah melalui pakaiannya. Seorang pria berambut kuning dan seorang pria berambut hijau berdiri di belakangnya untuk mendukungnya. Su Hui melotot ke arah pria itu dan berteriak, "Apa yang kamu inginkan?" Pria itu berkata sambil tersenyum mesum, "Nona, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku kesini untuk menemui dokter? Asal kau bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan segera pergi dari sini bersama anak buahku. Kalau kau tidak bisa menyembuhkan penyakitku, kurasa kau tidak perlu lagi menjalankan klinik ini." Su Hui berkata dengan marah, "Tapi aku sudah merasakan denyut nadimu, kamu sehat-sehat saja dan tidak ada yang salah denganmu." Pria gemuk itu tertawa, "Itu tidak mungkin, dulu aku bisa berhubungan seks dengan hebat, tapi sekarang aku menjadi impoten, bagaimana aku bisa baik-baik saja?" Su Hui berkata dengan marah, "Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, aku sudah menelepon kakekku, mengapa kamu tidak menunggunya datang, atau kamu bisa pergi ke klinik lain saja?" "Bagaimana saya bisa melakukan itu? Anda seorang dokter dan Anda harus menyembuhkan penyakit saya." Su Hui sudah menyadari bahwa pria ini adalah seorang penjahat. Dia berkata dengan sangat marah, "Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Bagaimana mungkin, mereka semua mengatakan bahwa kemampuan medismu bagus dan kamu bisa menyembuhkan penyakit apapun, kurasa kamu tidak mau mengobatiku. Sebagai dokter, Anda harus menyembuhkan penyakit berdasarkan kondisi pasien, mengapa Anda merasakan denyut nadi saya, ada yang salah dengan penis saya dan Anda harus menyentuhnya dan mencari cara." Setelah berkata demikian, lelaki gemuk itu menunjuk ke arah ruang di antara kedua kakinya dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Gangster berambut kuning itu juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Benar sekali, kau sama sekali tidak memperlakukan kakak tertua kita dengan baik, bagaimana kau bisa menyerah sekarang? Jika kau tidak bisa menyembuhkan penyakitnya dengan tanganmu, kau bisa menggunakan mulutmu saja. Sebagai seorang dokter, kau harus serius. Selama kakak kita puas, dia akan datang ke tempatmu setiap hari." Petik 2.
Su Hui menjadi pucat karena marah dan dia menunjuk mereka sambil berteriak, "Keluar dari sini, atau aku akan memanggil polisi." Pria gendut itu berkata dengan nada nakal, "Baiklah, panggil saja polisi, aku di sini untuk menemui dokter, apa yang bisa polisi lakukan padaku?" Gangster berambut hijau itu berkata, "Gadis kecil, aku katakan padamu, jika kau menyinggung kakak laki-laki kita, kau tidak akan pernah bisa menjalankan klinikmu." Pria gemuk itu tertawa dan berkata, "Gadis, kemarilah dan lihat tubuhku. Keluar dari sini sekarang." Su Hui baru saja meninggalkan sekolah dan dia tidak pernah diganggu seperti ini. Air mata mengalir di matanya dan dia bahkan gemetar karena marah. "Hei, gadis kecil, kenapa kau begitu bersemangat? Aku merasa kasihan padamu." Pria gemuk itu berkata dan berdiri. "Baiklah, karena kau tidak ingin memeriksaku, aku bisa mundur selangkah, aku juga telah mempelajari beberapa keterampilan medis, biarkan aku memeriksamu." "Bajingan, jangan ke sini, aku akan berteriak." Su Hui mundur ke belakang sambil berbicara. Namun, ruangan itu tidak besar dan punggungnya segera menyentuh dinding dan tidak ada jalan keluar. Pria gemuk itu memperlihatkan gigi kuningnya dan berkata dengan senyum mesum, "Gadis, teriak saja, semakin keras kau berteriak, semakin aku akan bersemangat, tidak ada yang berani datang ke sini dan menolongmu meskipun kau berteriak." Bab 729 Kakak Ipar. Menghadapi pria gendut yang semakin dekat dengannya, Su Hui kebingungan. Tiba-tiba, dia mengambil pot bunga kecil di ambang jendela dan membantingnya dengan keras ke kepala pria gendut itu. Dengan suara keras, pot bunga itu pecah dan darah merah serta lumpur mengalir dari kepala pria itu. Pria gemuk itu menjerit dan menundukkan kepalanya untuk menyingkirkan serpihan dan lumpur. Su Hui memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari samping. Namun laki-laki berambut kuning dan laki-laki berambut hijau, yang berdiri di sampingnya, langsung menghalangi jalannya. Pria gemuk itu berdiri lagi dan menggertakkan giginya, "Wanita jalang, beraninya kau memukulku. Aku pasti akan meminta anak buahku untuk memperkosamu hari ini." Lalu dia mengulurkan tangannya yang besar dan berbulu dan hendak menyentuh payudaranya. Pada saat itu, mereka semua mendengar suara ledakan dari pintu, kemudian para gangster yang berjaga di luar berhamburan keluar bagaikan daun-daun gugur yang tersapu angin kencang. Pria gemuk itu menggertakkan giginya dan tidak menyadari apa yang terjadi di pintu. Dia mengulurkan tangan dan hendak meraih payudara Su Hui. Namun, saat dia menyentuhnya, dia tiba-tiba merasa payudara itu sekeras pelat besi. Itu sama sekali bukan payudara wanita. Dia mendongak dan melihat seorang pemuda berdiri di depan Su Hui untuk melindunginya dengan sangat baik. "Keluar dari sini." Qin Haodong bersyukur karena dia tiba tepat waktu, kalau tidak, Su Hui mungkin akan dipermalukan oleh berandalan jelek ini. Dia menendang perut bagian bawah pria itu dan membuatnya terpental. Kemudian dia menoleh ke Su Hui dan berkata, "Bagaimana perasaanmu, apakah kamu baik-baik saja?" Melihat kekasihnya muncul, Su Hui tidak dapat lagi menahan kesedihannya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Qin Haodong dan menangis. Pria gendut itu ditendang pergi sebelum ia menyadari apa yang telah terjadi. Ia merasa kesal. Ia tidak pernah gagal mendapatkan gadis-gadis cantik, tetapi hari ini kepalanya pecah terlebih dahulu, dan sekarang ia dipukuli seperti anjing. Dia bangkit dan berteriak kepada para gangster yang berkumpul di belakangnya, "Saudara-saudara, bunuh dia." Para gangster ini juga diusir sebelum mereka sempat mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena kesal, mereka semua mengeluarkan tabung baja dan helikopter dan bergegas ke Qin Haodong. "Tunggu sebentar, biar aku yang mengurus gangster-gangster ini dulu." Qin Haodong menepuk bahu Su Hui dan memintanya untuk berdiri di belakangnya. Kemudian dia berbalik untuk menghadapi para gangster itu. Para gangster itu lemah seperti berkas saat berhadapan dengannya. Qin Haodong menendang para gangster itu dalam 1 menit dan akhirnya, hanya tersisa pria gemuk itu yang berdiri di sana. Kau, jangan kemari, atau aku akan berteriak." Pria gemuk itu akhirnya menyadari bahwa dia tidak mampu menyinggung pemuda ini. Dia menatap Qin Haodong dengan ngeri dan perlahan mundur. Punggungnya segera menyentuh dinding. Sama seperti apa yang telah dilakukannya kepada Su Hui, dia telah menjadi orang yang tidak beruntung dan dipermalukan. Qin Haodong menatapnya sambil tersenyum, "Tidakkah kau ingin ke dokter? Tidakkah kau ingin pemeriksaan fisik? Aku juga seorang dokter, aku akan memeriksamu." "Yah, tidak, aku dalam keadaan sehat." Pria gemuk yang mengenakan rantai emas meringkuk di sudut, dengan kedua tangan di dada. Dia tampak seperti gadis yang diganggu oleh orang mesum. "Bagaimana bisa kau melakukan itu? Kau tidak ingin menemui dokter di klinik ini, tadi kau bilang kau impoten, sekarang aku akan menyelesaikan masalah ini dengan sekali tebas." Sambil berbicara, dia mengangkat jari kakinya dan menendang di antara kedua kaki pria gemuk itu. Suara retakan. Para gangster itu semua gemetar melihat pemandangan ini. Mereka semua membayangkan suara testis mereka yang pecah.
Pria gemuk yang mengenakan rantai emas itu tiba-tiba melolong. Ia menutupi selangkangannya dengan kedua tangan dan melompat setinggi hampir 1 meter. Kemudian ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan terus berguling-guling di tanah. Qin Haodong tersenyum seolah-olah apa yang telah dilakukannya hanyalah hal yang tidak penting. Ia berkata dengan enteng, "Bagus sekali, kamu tidak perlu khawatir lagi akan impotensi, aku memecahkan masalahmu dengan sekali gerakan." Pria gemuk itu melolong sedih dan berteriak kepada gangster lain di sebelahnya, "Apa yang kalian lakukan? Panggil saudara iparku sekarang." Mereka menatap Qin Haodong dengan ngeri dan mengepalkan kaki mereka. Tidak ada yang berani mengeluarkan telepon. Akhirnya, pria berambut kuning itu berlari keluar pintu dan menelepon. Qin Haodong tidak peduli dengan mereka dan tidak menghentikannya. Dia senang bahwa pria gemuk itu akan meminta pendukungnya untuk datang. Dia akan menyingkirkan mereka, jika tidak, mereka mungkin akan mencari masalah nanti. Dia berbalik, membantu Su Hui merapikan rambutnya yang berantakan, mempersilakannya duduk kembali di kursi, lalu bertanya dengan lembut, "Bagaimana perasaanmu sekarang, apakah kamu takut?" Su Hui langsung tenang saat melihat Qin Haodong. Pria ini bisa memberinya rasa aman yang cukup. Dia mengangguk dan berkata, "Saya baik-baik saja sekarang." "Itu hebat." Qin Haodong menuangkan segelas air lagi dan menaruhnya di depannya. Su Hui ragu-ragu sejenak dan berkata, "Haodong, mengapa kita tidak memanggil polisi?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kita tidak perlu memanggil polisi untuk menangani para gangster ini. Dia lebih pandai menghadapi para gangster ini daripada polisi. Lagi pula, polisi tidak mungkin tinggal di sini untuk melindungi Su Hui sepanjang waktu." Saat itu, terdengar bunyi derit rem dan sekitar 4 atau 5 kendaraan off-road berhenti di depan klinik. Kemudian seorang pemuda melompat keluar dari mobil dan bergegas menuju klinik dengan agresif, diikuti oleh beberapa pengawal berpakaian hitam. Qin Haodong mencibir melihat pemuda itu. Ternyata saudara ipar yang disebutkan oleh pria gemuk itu juga kenalannya. Dia adalah Qin Chong, tuan muda keluarga Qin. Qin Chong bergegas ke klinik dengan agresif bersama pengawalnya. Meskipun dia telah mengejar Wei Yanran akhir-akhir ini, dia adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar dan juga akan pergi ke klub untuk bersenang-senang. Belum lama ini, dia bertemu dengan seorang gadis cantik dan mereka pun berhubungan. Pria gemuk itu adalah saudara laki-laki Plaigel. Dengan dukungan tuan muda keluarga Qin, pria gemuk itu menjadi semakin sembrono. Dia berperan sebagai gangster dan menjadi tiran lokal. Beberapa hari yang lalu, Su Hui membuka klinik di sini dan tak sengaja terlihat olehnya. Dia tentu tidak akan membiarkan wanita secantik itu pergi. Jadi dia datang ke sini hari ini dan ingin menjemputnya. Itulah sebabnya mereka ada di sini hari ini. Sebagai tuan muda keluarga Qin, Qin Chong tidak peduli dengan orang biasa. Dia tetap tegak dan berjalan ke klinik dengan ekspresi sombong. Ketika dia melihat lelaki gemuk itu tergeletak di tanah, dia terkejut dan bertanya, "San Gangxi, apa yang terjadi padamu, apakah kamu dikebiri?" Tiba-tiba dia mendengar suara acuh tak acuh, "Kau benar, aku memang mengebiri dia." "Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau menyakiti kekasihku?" Qin Chong sangat marah. Dia tidak pernah berpikir untuk menikahi gadis Plaigel itu, tetapi mereka telah tidur bersama untuk waktu yang lama dan pria gemuk ini berada di bawah perlindungannya. Dia dikebiri dan dipermalukan hari ini. Qin Chong pasti akan kehilangan muka jika orang lain mendengar berita itu. Namun saat ia menoleh dan melihat wajah tampan itu, ia tak dapat berkata apa-apa, bagaikan seekor angsa yang lehernya dicengkeram. Qin Haodong, kenapa kamu ada di sini?" Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Qin, ini klinik saya seharusnya menanyakan hal yang sama kepada Anda, mengapa Anda ada di sini?" Untuk mencegah siapapun membuat masalah bagi Su Hui di kemudian hari, dia langsung mengatakan bahwa klinik itu miliknya. Dengan baik, Qin Chong tidak menemukan alasan yang tepat untuk saat ini. Dia datang ke sini untuk membantu si gendut, tetapi dia langsung menyerah saat melihat Qin Haodong. Pada saat ini, pria gemuk yang mengenakan rantai emas itu merangkak dan memeluk paha Qin Chong dengan kedua tangannya. Dia terisak, "Kakak ipar, kamu harus menegakkan keadilan untukku, kamu harus membalas dendam untukku, bocah mainan inilah yang memukuliku, cepat dan bunuh dia." Qin Haodong mencibir, "Kakak ipar, sepertinya kalian adalah saudara." "Tidak, aku sama sekali tidak mengenalnya." Qin Chong tidak mampu memprovokasi Qin Haodong, jadi dia segera menendang pria gemuk itu pergi. Pria gemuk itu baru saja dikebiri, dan sekarang dia ditendang lagi. Dia pusing dan berteriak, "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Kamu seharusnya menendang anak mainan itu, bukan aku. Lihat, kalian adalah saudara dan tidak ada gunanya menyangkalnya." Qin Haodong berkata dengan nada bercanda, "Tuan Qin, saudara iparmu baru saja menghancurkan klinikku, bagaimana kita bisa mengatasinya?" Aku benar-benar tidak mengenalnya."
Meskipun senyum Qin Haodong hangat, Qin Chong cukup khawatir dan dia bertekad untuk menjauh dari pria gemuk itu. Qin Haodong mengabaikannya dan melanjutkan, lihat, klinikku telah dihancurkan oleh orang-orangmu dan kau harus membayar kerusakannya. Bagaimana dengan ini? Karena kita adalah teman lama, kau cukup memberiku 100 juta yuan dan aku akan melepaskannya. Apa? 100 juta yuan? Qin Chong adalah tuan muda keluarga Qin, tetapi dia hanya memiliki sekitar 100 juta yuan uang saku. Jika dia memberikan semua uang itu kepada Qin Haodong, dia tidak akan bisa menikmati kehidupan malamnya. Qin Haodong, kau mencoba memerasku. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kau boleh melakukan apapun padanya dan kau bahkan bisa membunuhnya. Dia tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Dia dan gadis Flegel itu hanya teman di ranjang. Dia tidak mungkin menghabiskan 100 juta yuan untuk kakaknya. Mendengar perkataannya, si pria gemuk menggigil ketakutan dan berkata, kakak ipar, tolong jangan lakukan ini. Kamu harus menyelamatkanku. Melihat pria ini terus memanggilnya saudara ipar, Qin Chong menggertakkan giginya dengan sangat marah. Dia menendang mulutnya lagi dan wajah pria gemuk itu bengkak, dengan giginya berserakan di tanah. Qin Haodong berkata dengan enteng, Tuan Qin, kami semua adalah orang-orang yang berakal sehat, saya tidak ingin bicara omong kosong dengan Anda, saya hanya punya satu pertanyaan, apakah Anda mau membayar ganti rugi? Aku akan melepaskannya jika kau memberiku uang. Namun jika kau menolak, aku akan membawa orang-orang ke keluargamu dan menghancurkan segalanya. Petik 2. Dengan baik. Qin Chong telah bertemu banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang berani menghancurkan keluarga Qin. Namun, dia tidak berpikir bahwa Qin Haodong mengancamnya atau bercanda. Dengan kekuatan Sekte Tang, mereka benar-benar dapat menghancurkan mereka. Jika keluarga Qin benar-benar dihancurkan oleh Qin Haodong karena dia bermain-main dengan seorang wanita, Qin Zhano mungkin akan membunuhnya karena marah. Dia mungkin bahkan lebih menderita daripada pria gemuk itu. Menghadapi ancaman yang begitu kuat, dia tidak punya pilihan lain. Dia menggertakkan giginya, berikan nomor kartu bankmu. Qin Haodong berbalik dan berkata kepada Su Hui, berikan aku kartu bankmu. Su Hui memberinya kartu bank tanpa mengatakan apapun. Qin Haodong melemparkannya ke Qin Chong. Wajah Qin Chong menjadi pucat pasi. Namun, dia tidak berani ragu. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mentransfer uang. Tak lama kemudian, ponsel Su Hui bergetar tanda ada notifikasi dan mereka menerima uangnya. Qin Haodong mengangguk puas dan berkata kepada Qin Chong, keluar dari sini bersama anak buahmu. Bab 730 membuat terobosan dalam suksesi. Qin Chong melambaikan tangannya, dan beberapa pengawal datang untuk menyeret pria gemuk itu keluar dari klinik. Setelah keluar dari klinik, dia melirik ke arah lelaki gendut yang melolong itu dengan jijik dan berkata kepada kepala pengawal yang berdiri di belakangnya, patahkan anggota tubuhnya di suatu tempat terpencil dan kemudian lempar dia ke pegunungan untuk dimakan serigala. Kemudian dia menatap klinik itu dengan penuh kebencian dan masuk ke dalam mobil. Kepalanya dicukur, lalu Wei Yanran dibawa pergi. Hari ini, dia diperas dan diberi uang 100 juta yuan oleh Qin Haodong. Dia benar-benar membenci Qin Haodong, tetapi dia tidak cukup kuat, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Meskipun para gangster ini telah diusir, klinik tersebut telah dihancurkan. Su Hui menutup papan nama dan menutup pintu. Qin Haodong menelepon Ma Wenzhuo dan memintanya untuk mengirim beberapa orang untuk membersihkan tempat itu dan mengganti semua perabotan yang rusak dengan yang baru. Mereka sedang sibuk membereskan tempat itu ketika sebuah taksi berhenti di depan pintu. Su Hongbo keluar dari mobil dan berjalan masuk ke klinik. Dia sangat senang melihat Qin Haodong di sana. Dia berkata dengan gembira, Qin kecil, kamu di sini, aku tahu kamu tidak akan bisa melupakannya. Kemudian dia berkata kepada Su Hui, gadis, mengapa kau memanggilku ke sini? Su Hui sudah kembali tenang saat ini. Dia menceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi antara pria gemuk itu dan dirinya. Mendengar cerita itu, Su Hongbo langsung berteriak, apa yang mereka lakukan? Para bajingan ini benar-benar tidak menganggap serius hukum. Kemudian dia berkata kepada Qin Haodong, Qin kecil, terima kasih telah menyelamatkannya, namun, Hui akan sendirian di sini dan kamu harus merawatnya dengan baik. Su Hui mengerti maksudnya. Wajahnya memerah dan dia menundukkan kepalanya dengan malu. Baiklah, aku akan sering datang ke sini. Qin Haodong mengangguk. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menghadapi Su Hui, dia tidak tega melihat gadis ini diganggu di ibu kota. Bagus sekali, kamu benar-benar pria sejati, tidak heran Hui selalu membicarakanmu. Su Hongbo merasa puas dengan sikap Qin Haodong. Kemudian dia bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu pergi ke fakultas kedokteran hari ini, kapan kamu akan memberi pelajaran? Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Su, saya rasa sekolah kedokteran tidak cocok untuk saya, jadi saya menolak tawaran tersebut.
Kau menolaknya. Wajah Su Hongbo langsung berubah muram dan dia berkata dengan tidak puas, kau berjanji padaku bahwa kau akan pergi ke Imperial Medical College untuk mengajar mahasiswa. Mengapa kau berubah pikiran? Apakah kamu tidak puas dengan gajimu? Kalau begitu, aku bisa menelepon Zhao Yonggang lagi dan memintanya untuk menaikkan gajimu, itu hal yang wajar bagi orang berbakat sepertimu. Lalu dia mengeluarkan telepon genggamnya dan hendak menelepon. Penatua Su, ini bukan tentang gaji. Qin Haodong dengan cepat menghentikan Su Hongbo. Dia tidak ingin menyebutkannya lagi, tetapi Penatua Su menatapnya dan dia hanya bisa menceritakan apa yang terjadi padanya di Imperial Medical College. Setelah mendengar hal itu, Su Hongbo menjadi marah. Dia memukul meja dan berteriak, beraninya dia membodohi kita. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Kemudian dia berdiri dan berkata, Qin kecil, ikut aku ke Imperial Medical College sekarang, dia tidak berani menolakmu sekali lagi. Qin Haodong dan Su Hui menghentikan lelaki tua itu bersama-sama, menyuruhnya duduk, lalu menjelaskan, Penatua Su, menurutku tidak baik pergi ke sekolah sekarang, itu bukan yang ingin kulakukan sebelumnya. Kau benar, aku tidak menyangka dia akan begitu sombong setelah bertahun-tahun ini. Su Hongbo berkata dengan marah, kita tidak perlu bekerja di sana karena dia tidak ingin melihatmu. Tapi kamu tidak boleh bermalas-malasan, aku akan menelepon Presiden Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Kekaisaran sekarang, kita adalah teman lama, dan kamu bisa memberikan pelajaran di sana. Kemudian Su Hongbo memanggil Wan Taisong, Rektor Universitas Kekaisaran Pengobatan Tradisional Tiongkok. Wan Taisong telah bekerja di dunia pengobatan Tiongkok selama bertahun-tahun dan dia pernah mendengar tentang Qin Haodong. Mendengar bahwa sang bijak medis akan bekerja di sekolahnya, dia merasa senang dan berkata, bagus sekali. Terima kasih telah memperkenalkan bakat seperti itu ke universitas kami. Sejujurnya, kami kekurangan guru sekarang, dan hanya sedikit guru yang cakap, Anda memberikan dukungan tepat waktu. Mendengar perkataannya, suasana hati Su Hongbo menjadi jauh lebih baik. Ia berkata, kalau begitu, ini kesepakatan. Aku akan meminta Qin melapor kepadamu besok pagi. Wan Taisong langsung berkata, bagaimana caranya, dokter bijak akan bekerja di sekolah kita, jadi aku harus mengundangnya secara pribadi. Tuan Su, berikan aku nomor teleponnya, aku akan menemuinya sekarang juga. Su Hongbo sangat puas dengan sikap Wan Taisong dan memberitahunya di mana dia berada. Setengah jam kemudian, seorang lelaki tua kecil yang energik masuk ke ruangan. Wan Taisong berusia di bawah 60 tahun, tetapi karena ia bekerja sebagai presiden siang dan malam, ia tampak lebih tua daripada teman-temannya. Penatua Su, Anda memberikan dukungan yang luar biasa kali ini. Wan Taisong menyapa Su Hongbo dan kemudian menoleh ke arah Qin Haodong, apakah Anda Tuan Medik Sage? Qin Haodong berkata, Presiden Wan, saya Qin Haodong. Medical Sage, apakah Anda benar-benar bersedia mengajar di sekolah kami? Wan Taisong telah mendengar banyak legenda tentang Qin Haodong. Dia tahu bahwa pemuda ini jelas tidak kekurangan uang, meskipun dia mengenakan pakaian biasa. Qin Haodong mengangguk dan berkata, baiklah, saya ingin memberikan kontribusi pada pengobatan tradisional Tiongkok. Bagus, bagus sekali, kata Wan Taisong dengan gembira. Sang bijak medis bersedia memberikan pelajaran kepada para siswa kami, itu dapat digunakan sebagai publisitas untuk pendaftaran, dan Anda juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan kami, itu adalah berkah. Mereka mengobrol sebentar. Setelah Qin Haodong memperkenalkan dirinya, Wan Taisong berkata, tidak masalah. Kamu bisa datang dan memberi pelajaran kapanpun kamu punya waktu. Kamu tidak harus datang saat kamu sedang sibuk. Dari segi gaji, akan sama dengan guru resmi, gaji dan tunjangan Anda akan dibayarkan berdasarkan standar profesor, bagaimana menurut Anda? Sebenarnya, dia merasa itu tidak adil bagi Qin Haodong. Dia adalah seorang ahli pengobatan yang terkenal, tetapi hanya itu yang dapat dia lakukan sebagai presiden. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, Presiden Wan, saya tidak terlalu peduli dengan gaji, perlakukan saja saya seperti guru biasa, saya sama sekali tidak datang ke sekolah Anda untuk mendapatkan uang. Lagi pula, jangan panggil aku Medical Sage, kedengarannya aneh, kau bisa panggil aku Little Qin saja. Wan Taisong berkata, Dr. Qin, Anda benar-benar berbudi luhur, mari kita buat kesepakatan, kapan Anda akan datang ke sekolah kami untuk memberikan pelajaran. Qin Haodong berkata, besok sore, tolong bantu saya memilih waktu yang tepat. Wan Taisong berkata, baiklah, bagaimana kalau besok siang jam 2, silakan datang ke sekolah kami tepat waktu untuk memberikan pelajaran. Setelah menyelesaikan masalah-masalah tertentu, dia pergi dan kembali ke sekolah. Qin Haodong mengobrol dengan Su Hongbo dan Su Hui sebentar. Dia tidak tahan dengan cara tetua Su menatapnya. Dia tampaknya telah menganggapnya sebagai cucu menantunya. Jadi Qin Haodong menolak undangannya untuk makan malam dan kembali ke Sekte Tang. Dia mengobrol sebentar dengan ibunya di rumah, lalu mereka masuk ke restoran bersama-sama. Biasanya,
restoran itu sangat ramai dengan semua teman-teman perempuannya yang duduk bersama. Namun, hari ini suasananya jauh lebih tenang. Hanya ada Wei Yanran, Zhao Qingwu, Han Jiyu, dan beberapa gadis baru. Qin Haodong bertanya, di mana Feng Wu dan yang lainnya? Zhao Qingwu menjelaskan, kepala keluarga Yan berkata bahwa dia punya sesuatu untuk didiskusikan dengan saudari Fei Fei dan memintanya untuk kembali ke keluarga Yan. Wei Yanran berkata, saudari Nalan dan yang lainnya sedang berada pada masa kritis kultivasi mereka sekarang sedang menyendiri. Semua gadis mengagumi tingkat kultivasi mereka yang tinggi. Meskipun mereka juga telah menjadi Grandmaster tingkat 9, mereka hanya mempelajari seni bela diri dan tidak sebanding dengan Feng Wu dan Hu Xiaoxian dalam hal kondisi pikiran dan aspek lainnya. Dengan formasi pengumpulan roh yang ditetapkan oleh Qin Haodong, mereka yang tinggal di Sekte Tang telah berlatih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Hu Xiaoxian dan yang lainnya semakin dekat ke tahap suci dengan persediaan ramuan yang memadai. Mereka berada pada dorongan terakhir hari ini. Baiklah, mari kita makan malam dulu. Qin Haodong meminta yang lainnya untuk duduk di meja, siap menikmati makanan. Tetapi pada saat itu, terdengar ledakan keras di luar dan kemudian seluruh restoran berguncang. Qin Haodong sangat gembira. Tampaknya beberapa gadis akan membuat terobosan. Dia sudah memikirkan hal ini ketika dia mendirikan formasi pengumpulan roh. Dia juga telah membuat medan sihir penyembunyian pada saat yang sama untuk menyembunyikan aura Sekte Tang, agar tidak membuat terlalu banyak suara ketika seseorang menerobos ke tahap suci. Namun, medan sihir penyembunyian hanya dapat memblokir aura di luar. Itu masih menyebabkan kebisingan di dalam Sekte Tang, dan Ki Langit dan Bumi juga menjadi ganas. Qin Haodong tidak punya waktu lagi untuk makan. Dia melesat keluar dari restoran dan bergegas ke arah Feng Wu dan yang lainnya. Ada sederet ruang latihan di halaman belakang Sekte Tang. Ruang-ruang di sini diperkuat oleh formasi yang jauh lebih kokoh daripada di tempat lain. Namun, satu ruangan di sebelah kiri telah menjadi berantakan. Semua formasi yang telah disiapkan sebelumnya telah dihancurkan oleh Ki Langit dan Bumi. Itu adalah Feng Wu. Tampaknya dia memiliki dasar yang lebih dalam dan merupakan orang pertama yang mencapai tahap suci di antara banyak gadis. Qin Haodong menyiapkan beberapa formasi lagi secara berurutan untuk melindungi bangunan di sekitarnya. Pada saat ini, mereka mendengar suara keras lainnya. Itu adalah Hu Xiaoxian, yang berada di sebelah Feng Wu. Setelah beberapa saat, gemuruh Ki Langit dan Bumi yang dahsyat juga muncul di beberapa ruangan di dekatnya. Nalan Wushuang, Nalan Wuxia, dan Qi Wan'er juga menerobos kemacetan satu demi satu. Untuk sementara waktu, Ki Langit dan Bumi di Sekte Tang menyerbu ke seluruh rumah seperti banteng gila. Untungnya, hal itu tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan di bawah kendali Qin Haodong, yang merupakan seorang ahli di tahap suci. Tidak lama kemudian Ki Langit dan Bumi berangsur-angsur menghilang. Feng Wu adalah orang pertama yang keluar dari ruangan, kemudian Hu Xiaoxian, Nalan Wushuang, Nalan Wuxia, dan Qi Wan'er juga keluar dengan sangat gembira. Dalam waktu yang singkat, mereka memiliki 5 Master Holy Stage. Bagaimana perasaan keluarga besar lainnya ketika mereka mendengar berita itu? Untungnya, dia telah menyiapkan medan sihir penyembunyian. Dunia berguncang di dalam formasi, tetapi tidak ada yang terjadi di luarnya dan ibu kota tidak terpengaruh sama sekali. Haodong, akhirnya kita berhasil mencapai terobosan. Begitu melihat Qin Haodong, gadis-gadis itu langsung berlari menghampirinya bagaikan burung yang gembira. Setelah mencapai tahap suci, mereka dapat bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka telah berkumpul di sekitarnya. Pada saat ini, terdengar suara keras di kota ibu kota. Kemudian, angin dan awan berubah dan Ki Langit dan Bumi menjadi ganas. Gadis-gadis ini baru saja menerobos kemacetan, jadi mereka segera menyadari apa yang telah terjadi. Tampaknya beberapa keluarga lain juga menerobos kemacetan. Feng Wu melihat ke arah timur dan berkata, berdasarkan arahnya, itu pasti keluarga Qin. Sepertinya seseorang di keluarga Qin akan menerobos kemacetan. Qin Haodong mengangguk, pil suci yang aku lelang terakhir kali dibeli oleh Qin Zhao, sepertinya salah satu dari 2 tetua keluarga Qin telah meminum pil itu. Dia benar. Perubahan memang terjadi di keluarga Qin. Setelah panik beberapa saat, keluarga Qin tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka juga memiliki seorang Sein sekarang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Oleh karena itu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lainnya ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.